mengasihi Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar lagu, tapi ini ungkapan hati kami. Karena kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kami ada hari ini karena Engkau. Hari demi hari, waktu demi waktu kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di penghujung bulan Agustus. Dan kami percaya di penghujung bulan Agustus sampai bulan Desember nanti kami akan mengalami kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat Tuhan yang Tuhan akan curahkan dalam hidup kami. Bahkan pintu demi pintu akan terbuka sepanjang tahun ini Tuhan. Kami akan melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa pada ibadah yang kedua hari ini. Kami buka hati kami, yang keras hatinya Tuhan lembutkan. Pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, biarlah ada pikiran Kristus hari ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi tuntunan dalam hidup kami Tuhan. Pakai mulut tidak bibir hamba-Mu, hamba-Mu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online. Kami menyambut firman-Mu, di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Boleh kasih apresiasi buat semua yang sudah melayani pada siang hari ini. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam kiri kanan Bapak Ibu, katakan hari ini hari yang luar biasa. Karena saya duduk di sebelah orang yang luar biasa. Masih 1 minggu lewat dari ibadah kemerdekaan kemarin. Merdeka! Katakan kira-kira merdeka! Minggu lalu kita diingatkan oleh Bapak Gembala kita tentang bagaimana kita di dalam satu keluarga kita bersikap. Orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, bahkan dalam menyikapi keadaan yang tidak ideal. Dan kita percaya bahwa apa yang kita terima itu sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini judul firman Tuhan adalah upgrade pikiranmu, upgrade hidupmu. Katakan kiri kanannya, upgrade pikiranmu, upgrade hidupmu. Masih dalam bagaimana kita menyikapi keadaan keluarga. Dan seringkali di dalam kehidupan kita ada berbagai macam persoalan yang terjadi. Dan seringkali ketika kita mau menjalani satu kehidupan ada gangguan. Nah, gangguan itu yang disebut dengan disrupsi. Sama-sama katakan disrupsi. Gangguan yang mendadak, yang tiba-tiba terjadi di dalam kehidupan saudara. Kita sudah merencanakan banyak hal, kita mau mungkin pergi liburan keluarga dan sebagainya, kita mau bekerja dengan giat, bekerja dengan fokus, membangun keluarga, membangun usaha dan pekerjaan di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali ada satu kata ini yaitu disrupsi yang terjadi dalam kehidupan kita. Disrupsi adalah gangguan yang mendadak, yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi saudara. Yang membuat kita seringkali tidak lagi fokus. Yang membuat kita kadang-kadang karena gangguan tersebut, antara gangguannya kecil atau sangat mengganggu kehidupan kita, sehingga membuat yang tadinya kita sedang fokus, kita jadi mau mundur. Kita jadi gak semangat lagi. Kita jadi mau menyerah saudara. Dan itulah yang namanya disrupsi. Nah seringkali ketika kita tidak fokus, satu area di dalam kehidupan kita yang sering terganggu yaitu pikiran kita. Sama-sama katakan pikiran kita. Dan inilah salah satu kunci untuk bagaimana juga kita menyikapi hari-hari ke depan. Apa yang sedang terjadi di dunia, di Indonesia dan segalanya. Ini adalah salah satu kunci untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Orang tua yang lebih baik lagi, suami istri yang lebih baik lagi, bahkan anak-anak yang lebih baik lagi. Dan saya mulai dari Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin Bapak Ibu.
Di luar boleh hujan, tapi di dalam sini tetap semangat di dalam hadirat Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dan saya harap Anda bisa memperhatikan dengan baik. Di dalam kehidupan manusia, manusia terdiri dari 3 unsur. Ada yang paling dalam itu roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Di dalam kehidupan kita terdiri dari 3 unsur ini. Dari mana Pak Pendeta ayatnya? Kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Kita baca dengan suara yang keras 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Berarti Tuhan mementingkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan ini salah satu hal yang Tuhan lakukan luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi makhluk hidup yang punya 3 unsur ini. Atau dikatakan kita adalah makhluk trikotomi, terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Dan ternyata masing-masing memiliki fungsinya. Roh itu yang paling dalam, ini adalah inti terdalam dari manusia, dan ini tempat tinggal Roh Kudus. Roh Kudus bersemayam di dalam roh kita. Sehingga kita tahu ternyata yang paling dalam adalah roh. Di situ adalah bagaimana kita mementingkan membangun kehidupan rohani kita. Disitulah kapasitas kita untuk bersekutu. Jadi dari kehidupan membangun roh, di sini juga ada kehidupan bersekutu. Sama-sama katakan bersekutu. Bersekutu dengan Allah. Jadi dari 3 unsur ini yang paling pertama adalah roh. Hari ini judulnya adalah upgrade pikiran saudara, upgrade hidupmu. Nanti kita akan masuk ke dalam pikiran. Tapi dimulai dari roh, ternyata roh punya peranan yang luar biasa. Dari antara jiwa dan tubuh. Karena 3-tiganya berkesinambungan. Gak bisa dipisahkan saudara. 3-tiganya penting, sama-sama katakan 3-tiganya penting. Nah roh itu memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Untuk memperbarui jiwa dan tubuh saudara. Masuk ke dalam jiwa. Di dalam jiwa terdapat yang namanya pikiran, perasaan, kehendak. Ada lagi yang namanya emosi. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanannya, lihat mukanya. Lihat mukanya bikin emosi gak? Saudara. Pikiran, perasaan, kehendak, bahkan emosi ada di sana. Pusat kesadaran kita dan keputusan kita itu juga terletak di jiwa. Jadi mau memutuskan sesuatu, berperasaan, kehendak, semuanya terpusatnya di jiwa. Baru yang terakhir adalah tubuh, sama-sama katakan tubuh. Makanya gak bisa dipungkiri 3-tiganya penting, ini adalah wadah fisik. Ketika berbicara tentang wadah fisik berarti terimplementasi dari dalam keluar Bapak Ibu. Dari roh kepada jiwa baru kepada tubuh. Sehingga kita tahu hari ini kita belajar ada 3 unsur di dalam kehidupan manusia. Fisik adalah yang paling luar tubuh ini untuk menjalani yang kita bangun dari dalam. Yaitu roh dan jiwa kita. Sehingga tubuh kita ini adalah outputnya supaya kita bisa berbuat sesuatu. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Berbuat baik. Lewat seperti gereja kita melayani lewat COB. Kita memberi makan orang-orang miskin dan sebagainya. Itu semua lewat tubuh jasmani yang kita lakukan. Tapi ternyata semuanya terpusat dari dalam. Baru menuju keluar. From the inside out. Sama-sama katakan from the inside out. Dan hari ini kita akan fokus kepada satu tujuan, yaitu pikiran. Sama-sama katakan pikiran.
Kenapa pikiran ini penting? Next, karena pikiran adalah medan pertempuran setiap hari. Setiap hari, tadi pagi aja pasti Anda berpikir, mau datang gereja gak ya hari ini? Kita berpikir, mau pakai baju apa hari ini? Kita berpikir, mau ngomong apa sama orang yang mungkin kita ketemu secara gak sengaja dan ternyata dia musuh bebuyutan kita 20 tahun yang lalu. Kita berpikir dan semua itu di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Makanya dibilang pikiran adalah medan pertempuran. Jiwa itu pusat pikiran, pusat emosi, pusat kehendak. Setiap hari kita bertarung di sana. Pagi hari kita bertarung, kita mau mengeluh atau kita mau bersyukur dengan keadaan kita. Ketika kita ditegur oleh atasan kita, kita bertarung. Mau mundur atau tetap mau maju. Setiap hari kita bertarung, ketemu suami atau istri kita bertarung. Mau puji dia apa enggak ya? Mau sayangin dia atau enggak ya? Setiap hari kita bertarung dengan medan pikiran kita. Antara pola dunia dan pikiran Kristus. Dan hari ini dari Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sama-sama katakan pembaruan budimu. Bahasa asli dari pembaruan dari Roma 12 ayat yang kedua itu menggunakan bahasa Yunani yang dikatakan bahwa satu kata itu adalah anakainosis. Sama-sama katakan anakainosis. Anakainosis. Jadi pulang adalah satu kata Yunani. Gak banyak-banyak. Apa arti kata anakainosis? Artinya pembaharuan yang gak cuma terjadi sekali tapi terus menerus. Pembaharuan yang progresif. Pembaharuan yang terjadi setiap hari dan setiap waktu supaya kita menjadi suami yang lebih baik lagi, istri yang lebih baik lagi, orang yang lebih baik lagi, orang tua yang lebih baik lagi. Katakan amin Bapak Ibu. Pembaharuan yang progresif, sama-sama katakan yang terus menerus. Semua contoh pada khotbah hari ini tidak ada di dalam gereja ini, semuanya terjadi di luar sana. Saudara, banyak di luar sana yang pikirannya korupsi mulu ada. Yang paling baru berat banget namanya. Karena namanya Alkitabiah banget. Tapi berat banget. Pikirannya negatif mulu di luar sana juga banyak. Pikirannya yang paranoid mulu juga banyak. Atau bahkan pikirannya yang uang, cuan, kerja tapi gak cuan. Akhirnya stres. Dan mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Kenapa pikiran itu bisa menjadi negatif? Kenapa pikiran itu bisa menjadi salah? Saudara tahu banyak kasus belakangan ini, kasus KDRT yang di Surabaya, yang ada di sosial media yang lagi rame. Kenapa suaminya bisa mukulin istrinya depan anaknya? Karena udah ditanya, dibilang gini, kelepasan Pak, kelepasan. Berarti gak bisa ngerem, gak bisa mengontrol dirinya. Berarti semua kan ada di sini, semua di pikiran. Kenapa gak bisa ngerem tangannya? Karena istri saya buat emosi Pak, makanya saya kelepasan. Kenapa di sosial media yang berbeda juga dikatakan ada istri yang ditemukan sama suaminya baru pergi kerja pagi-pagi, tiba-tiba dia pulang mendadak karena mau ngambil barang, istrinya lagi selingkuh di rumah. Kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Karena semuanya ternyata terletak di pikirannya. Dari pagi udah dipikirin apa yang mau dilakukan dan pikirannya semuanya salah. Pikirannya gak berasal daripada Tuhan, tapi itu pikiran pola dunia. Kan aku gak happy. Aku berhak menerima kebahagiaan dari orang lain. Aku berhak menerima kebahagiaan dari laki-laki lain. Aku berhak menerima kebahagiaan itu dari wanita yang lain. Aku berhak menerima kebahagiaan di luar sana. Dan itu yang akhirnya merasuki pikiran kita menjadi stres. Saudara, hari ini
pikiran bukan hanya berasal daripada stres pekerjaan atau rumah tangga. Tapi juga ternyata dibentuk oleh sosial media yang Anda lihat setiap hari. Itu membentuk pikiran kita. Kita jadi percaya, oh begini cara menjadi suami yang ideal ternyata harus mukul istri. Cara menjadi istri yang ideal ternyata harus jambak-jambak suaminya. Karena percaya. Oh kalau di drakor, apalagi drakor Pak. Yang istri mengharapkan suaminya romantis banget 24 jam kasih bunga setiap jam. Karena di drakor, gak usah bunga mawar lah, bunga bang aja cukup Pak. Saudara, dan itu yang dipercayakan dan jadi standar kehidupan sehingga dia punya ekspektasi, kamu tuh harus begitu. Istri harus begini. Harus melayani. Gue capek, gue pulang kerja. Gue udah gak ada tangan lagi. Ambilin kopi. Bikinin makanan, bikinin minuman karena udah gak bisa gerak sama sekali. Saudara, itu apa kata sosial media dan akhirnya kita percayai. Belum lagi di luar sana ada teman-teman yang terus mempengaruhi pikiran kita. Sehingga pikiran kita gak sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhirnya membawa keluarga kita menuju kepada kehancuran. Menuju kepada kebinasaan. Sadar tidak sadar, cepat atau lambat akhirnya menuju kepada kehancuran. Cuman karena satu kata, yaitu pikiran. Ternyata pikiran sekuat itu dan sepenting itu di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, hari ini paling tidak ada 3 step dan ini salah satu kunci untuk kita bisa membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Tujuannya bukan cuma happy atau bahagia, tapi takut akan Tuhan, pasti diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. So yang pertama, langkah yang pertama, mengisi pikiran dengan firman Allah. Sama-sama katakan dengan firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiran kita itu seperti ladang. Kalau ladang itu dibiarkan kosong, akan ada rumput-rumput liar yang tumbuh. Demikian juga pikiran kita. Kalau nggak diisi firman, otomatis diisi sama yang lain. Udah pasti. Diisi sama yang kita tonton tiap hari, yang kita baca setiap hari dan kita yakini akan hal-hal tersebut. Dan akhirnya kita hidupi. Setelah kita yakini, kita hidupi, kita lakukan. Tapi Mazmur berkata seperti ini. Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau Tuhan. Artinya pembaharuan pikiran kita dimulai dengan menyimpan firman di dalam hati dan pikiran saudara. Katakan yes. Dimulai dari sana. Step awal dimulai dari pembaharuan pikiran, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sama kayak software komputer, kalau softwarenya udah lama, udah rusak, laptop saudara lemot, komputer saudara lemot, mau buka Microsoft Excel aja atau Word, udah 2 jam gak kebuka-kebuka. Kenapa? Karena komputernya udah lemot, udah error. Begitu juga dengan pikiran kita, perlu di-upgrade setiap hari lewat firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Setiap hari lewat firman Tuhan, mungkin terdengar yang ini simple banget. Tapi ternyata sangat powerful. Simple yet powerful. Kita jangan pernah meremehkan kekuatan dari firman Tuhan. Katakan amin saudara. Jangan pernah meremehkan kalau kita gak pernah baca firman Tuhan. Tapi sekali kita baca, kita hidupi. Karena firman itu hidup, firman itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Karena itu yang pertama, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara, bukan cuma mengupgrade. Tapi ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, pikiran itu kan kembali lagi ada di unsur kedua, yaitu jiwa. Sama-sama katakan jiwa. Nah ketika kita sedang mengupgrade pikiran kita dengan firman Tuhan, kita dapat bonus dari Tuhan. Saudara tahu bonusnya apa? Ketika kita mengisi dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan rohnya kepada kita dan roh kita semakin kuat. Ketika roh kita kuat, ternyata yang paling dalam itu, yang paling gak kelihatan,
Roh itu memberi kekuatan, memberikan dorongan ilahi untuk memperbaharui pikiran kita setiap hari terus menerus. Katakan amin saudara. Yang mengerti katakan wuh. Jadi mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan kita bonus. Bukan hanya pikiran kita positif, tapi roh kita jadi kuat. Roh kita jadi kuat, dia yang akan mendorong kita untuk setiap hari berpikir yang positif tentang firman Tuhan. Walaupun ada masalah, walaupun ada badai yang menjatuhkan kita, kita gak akan takut karena roh kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga memperbarui pikiran kita. Bukan memperbaharui pikiran dari ChatGPT, bukan, tapi memperbaharui pikiran dari firman Tuhan. ChatGPT bisa kasih solusi macam-macam, tapi firman Tuhan adalah jawaban dari semua permasalahan kita. Saudara, sehingga kita ngerti bahwa Tuhan kasih bonus, bilang kiri kanannya Tuhan kasih bonus. Ketika roh kita kuat, jiwa kita kuat, pikiran kita jernih diisi oleh pikiran firman Kristus. Sehingga setiap hari kalau kita datang sama Tuhan, tujuan kita cuma satu. Kita gak cuma minta bilang gini, Tuhan kasih aku kesehatan. Tuhan kasih aku berkat. Tuhan berkati anakku ya Tuhan. Tuhan berkati suami istriku. Semuanya itu bagus dan harus kita doakan. Tapi hari ini mari belajar. Ketika Tuhan menguatkan roh kita, dia kasih bonus, dia kasih hatinya. Dia berikan kasihnya kepada kita. Satu hal yang kita harus mengerti. Bisakah kita datang sama Tuhan, gak minta yang lain, tapi kita bilang Tuhan perbaharui kasih Tuhan di dalam hatiku. Sehingga ini tuh timbal balik saudara, dari roh ke jiwa ini terus-terusan. Rohnya kuat, jiwanya kuat, rohnya kuat, jiwanya kuat, pikirannya jadi berisi firman Tuhan. Sehingga ada badai, disakiti, dijatuhkan, dihianati, belum melihat mujizat Tuhan, tapi hati kita, pikiran kita akan tetap kuat karena hati Tuhan ada pada hatinya kita. Satu lagu yang simple dan powerful. Saudara pasti tahu. Saya ajak saudara nyembah sebentar. Dan bersyukur merenungkan kebaikan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Oh, apa yang tak pernah ku pikir, itu yang kau sediakan, bagi. Mari sembah Dia sama-sama, kita katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Mari lebih sungguh lagi saudara, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Oh, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
Kami mengucap syukur Tuhan, sempat membuatku terpesona. apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikannya lebih dalam dari lautan. Bukankah itu hal yang luar biasa yang kita gak pernah sangka sebelumnya, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Ketika kita mengisi dengan firman, Dia menguatkan roh kita, kasih setianya, kasihnya masuk ke dalam kita. Bahkan dikatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Saudara, coba lihat kiri kanannya, tatap matanya, lihat matanya. Terus pelan-pelan tangannya gini, colok matanya. Kira-kira orang yang mau dicolok matanya ngapain? Pasti menutupi matanya. Karena mata itu penting, mata itu jendela untuk kita bisa melihat banyak hal dan menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, dikatakan engkau adalah biji matanya Tuhan. Kalau kita biji matanya Tuhan, Tuhan mau bilang, sakit apapun yang mau menyakiti engkau gak akan kubiarkan. Orang manapun yang mau mencelakakan engkau gak akan dibiarkan, karena aku melindungi engkau. Itu janjinya Tuhan. Bukankah luar biasa? Mengisi dengan firman, pikiran kita jadi luar biasa. Roh kita jadi kuat. Dan kita gak akan khawatir akan hari esok. Dengan kasih yang masuk ke dalam kehidupan kita. Mungkin kita bilang, Pak, saya udah begini orangnya. Udah berpuluh-puluh tahun saya hidup begini, Pak. Sulit dirubah. Tapi biar hari ini ada satu statement yang luar biasa. Kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan itu penuh kasih. Karena Dia itu kasih. Tapi biar hari ini perubahan di dalam hidup kita dikatakan seperti ini. Terjadi bukan karena ditakuti atau rasa dipaksa. Tapi perubahan bisa terjadi karena rasa dicintai. Karena rasa dikasihi sama Tuhan. Sehingga dengan sukarela kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan sukarela saya mau jadi suami yang lebih baik lagi. Karena Tuhan mengasihi saya. Dengan sukarela saya mau jadi istri yang lebih baik lagi karena Tuhan mengasihi saya. Dengan sukarela kita mau menjadi anak yang lebih baik lagi karena Allah mengasihi kita. Bukan karena rasa ditakuti tapi karena dikasihi. Sering kali yang kita rasakan kita gak pernah merasa dikasihi. Kenapa? Karena kita gak pernah cari ini. Padahal kalau kita mengisi dengan firman, kita akan tahu seberapa dalam kasihnya Dia. Seberapa besar cintanya akan kita. Sehingga kita akan merasa selalu dikasihi. Mungkin ada orang yang meninggalkan kita, ada orang yang menyakiti kita. Tapi Tuhan mau bilang hari ini, Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Dia gak akan pernah menyakiti kita. Karena itu sifatnya Tuhan. Karena itu saudara, biarlah Roh Kudus atau Parakletos itu menjadi satu pribadi di dalam kehidupan kita. Ketika Dia hadir, kalau Dia mau bilang, Dia gak akan pernah capek ngadepin kita. Dia gak akan pernah capek untuk mengingatkan kita. Ada satu film yang ditonton 3 juta orang di Indonesia yang bagus banget yang dibikin sama anak Tuhan. Tentang istri dari masa depan. Bagus banget. Statement-statementnya bagus, nilainya bagus. Saudara, ada yang dibilang seperti ini. Walaupun harus menjalani 10.000 kehidupan, aku akan tetap memilih kamu.
Saya bisa bilang Tuhan Yesus juga mau bilang seperti itu sama kita hari ini. Walaupun harus mengingatkan kita ribuan kali setiap hari, Tuhan akan tetap memilih kita. Tuhan akan tetap setia sama kita. Karena kasih setianya itu tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Yang mengerti di poin pertama katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua, membuang pola pikir dunia yang lama. Yang pertama isi dengan firman Tuhan. Nggak cukup sampai di sana. Kebenaran firman itu akan mengubah hidup kita. Tapi perlu langkah action. Bilang kiri kanannya perlu action. Kalau kita cuma dengar, terima, nggak kita lakukan, nggak akan jadi apa-apa. Tapi ketika kita terima dan kita lakukan, pasti saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anda akan lihat perusahaan Anda diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Keluarga Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hidup saudara akan jadi berkat. Karena kita lakukan, kita action. Yang kedua, buang pola pikir yang lama. Efesus 4 berkata, kamu menanggalkan manusia lama. Kalau lebih lengkap dibilang ini, serta kelakuannya. Supaya kamu diperbaharui terus menerus. Sama-sama katakan terus menerus. Ingat ini, anakainosis. Terus menerus, progresif. Setiap hari diperbaharui. Dalam roh dan dalam pikiran kita. Artinya nggak cukup tambah firman aja, tapi action. Katakan kiri kanannya, action. Kita meninggalkan cara kita yang lama. Kita meninggalkan our old life, kita tinggalkan our old thinking, cara berpikir kita yang lama. Pikiran lama kita contohnya kembali lagi, contoh ini hanya ada di luar jemaat GBI Tapga, nggak ada di dalam sini. Pikiran lama bilang gini, kalau ada yang nyakitin saya akan balas berlipat-lipat kali ganda. 30, 90, 100 kali lipat. Pikiran lama. Tapi pikiran baru bilang gini, ampuni dia karena Tuhan sudah mengampuni saya. Pikiran yang lama bilang gini, aku akan bahagia kalau punya banyak harta, apalagi sebulan digaji 3 juta kali 26 hari. Nggak tahu cara ngitungnya gimana. Orang dunia bilang gitu, bahagia cuman karena banyak harta. Tapi pikiran baru di dalam Kristus berkata kebahagiaan sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus. Sehingga walaupun kita baru terima gaji UMR atau di bawah UMR, kita tetap bersuka cita karena kita tahu kebahagiaan kita tidak ditentukan dari harta yang kita punya. Tapi harta yang paling berharga yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Pikiran lama kita bilang ini, minggu pagi mah enakan pergi sarapan, ngebakmi, ngedimsum. Nge-indomie. Tadi ada yang tiba-tiba WA saya, Pak jadi lapar, langsung pulang bikin indomie goreng. Tapi pikiran baru bilang gini, minggu pagi datang ke gereja, sarapan firman Tuhan, semakin diberkati, dengar pujian penyembahan, jadi tenang dan semakin kuat. Itu pikiran yang baru. Sehingga harus action untuk meninggalkan yang lama, masuk ke dalam yang baru. Saudara, seringkali di dalam rumah Tuhan dan cara Tuhan mendidik kita, seringkali kita dibuat tidak nyaman. Tanya kiri kanannya, kamu lebih suka nyaman apa nggak nyaman? Pasti kita lebih suka nyaman, tapi ternyata ikut Tuhan, Tuhan nggak kasih kita cuman kenyamanan, justru seringkali kita dibuat tidak nyaman supaya kita bertumbuh dewasa dan menjadi lebih percaya Tuhan. Seringkali kita dibuat tidak nyaman sama sekali, ditegur, dikasih tahu, dituntun, kadang-kadang itu membuat daging kita rasanya tersakiti. Tapi justru di situ cara Tuhan membentuk kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Karena tadi di awal kan dibilang ini bahwa tiga-tiganya penting, roh, jiwa dan tubuh, supaya tidak ada yang bercacat pada saat Yesus menjemput kita nanti. Supaya roh kita kuat, jiwa kita kuat, tubuh kita juga kudus di hadapan Tuhan dan tidak bercacat. Karena itu harus action. Nah, firman Tuhan gak akan efektif kalau kita masih terus mempertahankan pola pikir yang lama, kebiasaan yang lama.
Dan biarlah hari ini firman Tuhan bukan cuma sekedar validasi atau afirmasi positif, tapi ini deklarasi kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang ini, aku adalah ciptaan baru. Sama-sama katakan, aku adalah ciptaan baru. Aku dikasihi tanpa syarat. Yang ketiga, keras ya, 1, 2, 3. Aku diberi kuasa untuk berubah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga itu kita katakan, kita action. Bukan cuma validasi buat diri kita, tapi kita perkatakan firman yang hidup dan terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu membangun pola pikir baru dengan ketekunan dan ketaatan. Sama-sama katakan, dengan ketekunan dan ketaatan. Ngomongin tekun dan taat sulit. Tapi saya masih ingat Bapak Gembala kita, Bapak Rohani kita selalu ngajarin begini. Ketaatan adalah berkata iya di saat daging kita berkata tidak. Mau nggak tetap bersyukur ketika nggak ada lagi alasan untuk mengucap syukur? Bisa nggak tetap bersyukur ketika kita lagi kena masalah yang begitu besar? Bisa nggak tetap memuji Tuhan ketika kita sedang tidak punya pekerjaan? Bisakah kita tetap setia walau di tengah badai sekalipun? Itulah yang namanya ketaatan. Saudara, cerita Nuh. Nuh nggak dikasih kapal sama Tuhan. Enggak. Nuh nggak dikasih bahtera. Tapi Nuh dikasih tahu caranya. Nuh dikasih kayu gofir. Tuhan kasih tahu kayu gofir itu. Berarti ada effort yang harus Nuh lakukan. Harus ada usaha yang Nuh lakukan untuk jadi dari kayu itu jadi sebuah bahtera yang akan menyelamatkan dunia pada waktu itu. Sehingga seringkali kita salah berpikir. Kita mah langsung mau mintanya mujizatnya. Tapi kadang-kadang Tuhan gak kasih bahteranya, Tuhan kasih kayu. Yang nangkep katakan amin, saudara. Seringkali kita minta mujizat, tapi Tuhan gak kasih langsung mujizatnya, Tuhan kasih kayunya. Kalau kita baca firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab, Tuhan gak pernah langsung kasih mujizatnya, tapi Tuhan kasih clue-nya. Supaya berproses. Dan akhirnya jadi orang-orang yang tangguh dan kuat. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kalau saya diizinkan untuk sharing kesaksian sedikit aja. Banyak problem dan segala macam, gak banyak juga yang tahu. Tapi ada beberapa hal yang sangat challenging dan membuat akhirnya saya berpikir untuk mundur dari satu hal ini. Terus saya bilang sama istri saya, kayaknya udah gak bisa fokus di sini karena banyak banget yang dikerjain. Kayaknya capek yang di sini. Dan ada tekanan dari luar, dari orang-orang dan sebagainya. Tapi hari itu ketika mau mundur, istri saya cuma bilang, doa dulu, tanya Tuhan dulu. Saya doa, saya tanya Tuhan, saya minta tanda. Kalau memang enggak, ya udah enggak. Kalau lanjut, Tuhan please kasih tanda. Saudara, singkat cerita, hari itu tiba-tiba di tengah proses pikiran dan segala macam yang mau mundur, disrupsi terjadi. Saya harus ikut sebuah training yang panjang, lumayan seminggu, online, harus tatap muka dan sebagainya. Dan akhirnya saya ikutin, tadinya udah gak mau ikut, tapi karena udah bayar, jadi harus ikut tetap. Di tengah kegalauan itu saya tetap ikutin. Dan saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih tanda dong. Mau gimana? Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ketiga. Hari ketiga tiba-tiba ada salah satu di online itu yang mengajar dan tiba-tiba semangat yang padam, padam banget. Saya gak tahu saudara pernah gak ngalamin begitu. Tapi saya lagi ngalamin kemarin. Padam banget, tiba-tiba itu muncul banget apinya.
Sparksnya tiba-tiba muncul lagi. Tiba-tiba Tuhan kayak Roh Kudus kayak kasih sebuah pengertian yang baru, sebuah strategi yang baru, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, dan melangkah lagi ke depan. Tiba-tiba jadi semangat lagi. Saya bilang sama istri saya, kok tiba-tiba gue jadi semangat lagi? Tuh kan, tanya Tuhan. Saudara, singkat cerita saya selesaikan itu selama 1 minggu karena harus dapat sertifikat. Dan hari itu saya ambil cuti, break. Dan 3 hari kemudian di akhir cuti, tiba-tiba Tuhan tuh kasih lagi sesuatu yang dibilang gini. Yang gak pernah kita pikirkan itu yang dia sediakan buat kita. Tiba-tiba dapat telepon dari pusat, dari Kementerian Agama karena kita punya STT di sini. Dan dibilang ini, Pak, dari STT Tapga dapat jatah sertifikasi dosen 4 dosen dan itu bonus dari Tuhan karena semua orang mencari sertifikasi itu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ternyata di tengah kondisi yang hampir padam, saya cuma berpikir mungkin pas lagi mau mundur doa sama Tuhan, Tuhan cuma senyum-senyum dari atas, ketawa-ketawa. Belum tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Dan tiba-tiba ada mujizat yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara, ternyata ketaatan yang didasarkan rasa kasih akan Tuhan mendatangkan kekuatan yang baru. Saya nggak tahu Anda ada di posisi mana, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Apakah udah mulai padam, udah mulai nyerah? Tadi boleh ditampilin dong slide itunya, lower third-nya. Ketaatan yang didasarkan kasih akan mendatangkan kekuatan yang baru. Dan ternyata nggak cukup sampai di sana. Ternyata Tuhan cuma bilang modalnya cuma taat aja kok. Lakukan aja dulu. Urusan di belakang, urusan nanti, sisanya urusan Tuhan. Tapi jatah kita adalah taat dengan kasih. Ternyata yang kedua, ketaatan mendatangkan buah di dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ternyata ketaatan mendatangkan buah yang dikatakan sesuatu yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Yang gak pernah kita pikirkan. Gak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling kuat buat Tuhan. Jadi dimanapun saudara hari ini, di lembah sekalipun, Tuhan ada di sana. Dia gak pernah gagal, dia gak pernah terlambat, dia gak pernah lalai. Karena itu saudara, biar hari ini pikiran kita diperbaharui. Dan tanda-tanda pikiran yang diperbaharui, kita tidak mudah lagi terintimidasi oleh perbandingan di sosial media. Oh dia lebih kaya, dia lebih punya banyak tas bermerek dan sebagainya, dia pergi ke luar negeri. Enggak peduli lagi, karena kita tidak ditentukan oleh sosial media. Kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, bukan berdasarkan validasi orang. Orang boleh bilang kamu mah masa depan suram, madesu. Tuhan bilang masa depan kamu aman bersama dengan Tuhan Yesus. Respon emosional kita dikuasai Roh Kudus, bukan dikuasai luka masa lalu. Kita mampu mengampuni karena kita berpikir dengan kasih-Nya Kristus. Dan hari ini biarlah jemaat GBI Tapga di tempat ini menjadi agen-agen perubahan. Bukan korban dari situasi. Jangan punya mental korban, tapi punya mental pemenang. Dan lebih daripada pemenang. Katakan amin saudara. Bilang kiri kanan, you are the agent of change. Go change. Tiba-tiba datang. Saudara, karena itu Tuhan datang ke dunia ini, next, supaya kita mengalami yang namanya transformasi total. Dan dengarkan siang hari ini Bapak Ibu bahwa Tuhan gak mau kita hanya percaya, tapi mari berubah. Jangan cuman percaya tapi gak mau berubah. Jangan cuman percaya tapi gak mau action. Percaya dan action kita akan terima yang baik dari Tuhan. Perubahan sejati dimulai dari dalam, mengalir keluar. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini menuntun kehidupan kita supaya kita punya pikiran-pikiran Kristus. Dan saya tutup dengan ini.
Ketika pikiran kita diperbarui, hati Anda dibebaskan, hidup Anda diubahkan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Boleh bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi kita berkatakan, pikiranku diperbaharui, hatiku dibebaskan, hidupku diubahkan. Katakan amin, saudara. Siang hari ini ada di mana posisi saudara? Ada dalam situasi apa? Tapi Tuhan tuh nyata dan hadir dalam kehidupan kita. Kalau engkau percaya, mari pejamkan mata, angkat kedua tangan saudara. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal, saudara. Mari katakan, hanya Engkau juru selamatku, juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, oh. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat sama-sama kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
lembah. Engkau ada, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersatu di dalam doa. Bapak Ibu angkat kedua tangan sama-sama. Dimanapun kita berada hari ini, keluarga kita, pekerjaan kita, kondisi kehidupan kita. Tapi izinkan Roh Kudus hari ini bekerja. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ubah pikiranku. Perbaharui pikiranku dengan pikiran-Mu Tuhan. Sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk keluarga. Untuk orang tua. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Perbaharui setiap hari. Dari ke hari ke sehari Tuhan. Biar kami mengalami setiap janji-janji Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ada pikiran Kristus yang tercurah siang hari ini, terimpartasi siang hari ini. Dan ada roh yang semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara 1 menit berdoa untuk keluarga saudara. Berdoa untuk orang tua, suami, istri, anak-anak. Berdoa untuk keluarga saudara. Tuhan memberkati setiap keluarga. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur. Kau baik. Terima kasih. Terima kasih.